Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, berterima kasih atas diaturnya pertemuan di pagi ini berkat kerjasama sahabat saya yang ketemu di Brunei ya. Yang tadi berdiri sebelum saya kebetulan ketemunya di masjid. Di Brunei itu ada dua masjid terutama, dua masjid termegah. Satunya Masjid Jami Asri Sultan Hasan Al-Bolkiah. Satunya Masjid Jami Asri Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, masjid sultan yang masih hidup dengan sehat sekarang. Yang kedua Masjid Ayahanda Sultan, Masjid Umar Ali Saifuddin. Di sanalah saya ketemu dengan Pak Yani ya, yang tadi bicara sebelum saya. Baik para barisan pengurus Masjid At-Taqwa Cirebon, pemimpin masyarakat, para remaja-remaja masjid, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang terkait dengan surau ataupun masjid Masjid At-Taqwa yang kita cintai. Jadi penghormatan saya tak hafal semuanya nama-namanya dan gelarnya, meminjam kata-kata Ustaz Samad, katanya tidak disebut nama, dihimbau gelar. Yang penting kita ini mudah-mudahan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelasnya tujuan kita datang ke tempat yang mulia ini menyambut sejarah kelahiran Rasulullah SAW, ataupun dikatakan Gema Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin kongsi dengan muslimin dan muslimat ayat Quran yang sangat merangsang kita untuk mencintai masjid dan mencintai Rasulullah SAW. Nanti handoutnya, notanya bisa dibagi melalui Masjid At-Taqwa. Saya sudah forward, saya sudah kirim ke Pak Yani. Sebelum saya melanjutkan apa yang saya ingin kongsi atau sharing dengan jemaah, saya mohon maaf kalau bahasa saya ada yang tidak difahami. Mudah-mudahan difahami semuanya. Sebab saya sudah di luar negeri sejak 1980. 1980 sudah lebih 40 tahun ya. Alhamdulillah lah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya ingin kongsi 3 ayat dalam Al-Quran yang dikatakan oleh ulama dalam tafsir Al-Imam Qurtubi 3 ayat penjagaan. Katanya di sini, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, katanya ifhamuha fama fil alam junnah arja minha. Ini dikutip dari tafsir Al-Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Katanya apa? Ifhamuha fama fil alami junnah arja minha. Sepatutnya kita coba memahami, menyingkap ayat ini, ayat nomor 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Inilah yang mau kita coba renungkan di rumah Allah di pagi yang mulia ini, berikutan kita menyambut kelahiran ataupun sejarah kelahiran Rasulullah SAW. Ayatnya
Mungkin bagi yang buka mushaf Al-Quran bisa dibuka ya, surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Bismillah. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim, sampai ayat 8 dan 9. Yang tadi itu ayat 7 ya. Yang buka mushaf Al-Quran, mushaf saya ini mushaf Madinatul Munawwarah, halamannya halaman 467. Jadi kita bertadabbur Al-Quran sedikit di pagi yang mulia ini untuk menggembirakan Rasulullah SAW, karena Rasulullah sangat menyukai hambanya yang duduk di rumah Allah membincangkan Quran, membincangkan hadis baginda Rasulullah SAW. Ayat ini mengatakan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haula, malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitarnya. Mereka bertasbih, mereka beriman kepada Allah, mereka mendoakan orang yang beriman. Nah, ini yang mau dititik beratkan. Orang yang mendapat doa malaikat itu maka dikatakan Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, ayat ini ayat penjagaan, ayat perlindungan yang paling mantap di dalam Al-Quran. Arja katanya, arja junnah, senang saja ya. 3 ayat surah Ghafir 7, 8 dan 9, ayat perlindungan. Kalau kita ingin menjaga diri, kita ingin melindungi ahli keluarga, kita ingin melindungi sanak saudara, sahabat, kita ingin melindungi jamaah, kita ingin melindungi negara, maka kita perlu memperhatikan ayat ini. Ayat ini mengatakan malaikat mendoakan keampunan bagi mereka yang mempunyai 3 sifat yang tersebut dalam ayat ini ya. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Alhamdulillah semua kita beriman kepada Allah. Yang kedua, at-taubah, bertobat. Kalau kata orang Indonesia tobat, kalau kata orang di sana taubat, sama lah ya. Orang yang bertobat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang wattaba'u sabilak, orang yang mengikut jalan Allah. Yang kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang memiliki 3 sifat ini didoakan oleh malaikat. Doa malaikat ini 24 jam. Ibu ada di masjid, ibu ada di rumah, di dapur, di mana, didoakan oleh malaikat. Itu maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'az dalam tafsir Qurtubi tadi, ayat ini ayat yang paling canggih dalam menjaga dan melihara diri dan orang yang disayang, orang yang tersayang. Kemudian di samping malaikat mendoakan keampunan bagi mereka yang mempunyai 3 sifat tadi, iman, at-taubah, wal-ittiba, iman, bertobat dan mengikuti jalan Allah. Malaikat mendoakan keampunan, faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunlah dosa mereka yang bertobat ini ya Allah. Kemudian di ujung ayat, waqihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka. Jadi sudah 2 ya. Satu, malaikat meminta keampunan. Yang kedua, supaya kita terhindar daripada azab neraka. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannat, ya Allah masukkan mereka semua ke dalam jannah. Subhanallah. Sudah 3 ya, keampunan, al-wiqayah wa dukhulul jannah, masuk jannah. Bahkan di sini dikatakan wa man salaha min abaihim,
ayahnya, ibu, kakeknya, neneknya sampai ke atas didoain juga oleh malaikat. Satu orang yang saleh, satu mukmin yang salehah, mukminah yang salehah, dirinya didoakan, ayah, ibu, kakek, neneknya didoakan malaikat juga. Wa azwajihim, pasangan hidupnya juga. Suami yang saleh, istrinya didoakan malaikat. Istri yang salehah, suaminya didoain oleh malaikat. Kita sudah bilang tadi ya, doa malaikat ini siang malam 24 jam. Kemudian wa dzurriyyatihim, zuriatnya juga, anak, menantu, cucu, cicit, piut, seterusnya insyaallah. Tapi syaratnya di sini waman salah, orangnya mesti orang yang saleh. Inilah yang mau saya kongsi ya. Saya teringat dari tadi malam bila dapat message dari pada Bapak Dr. Yani, apa yang mau saya kongsi? Saya kongsi 3 ayat ini. 3 ayat ini kalau kita perhatikan yang baik, kita belajar, kita menggali maknanya, insya Allah kita akan selamat, akan mendapat doa pemikul arash, doa malaikat yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, bahkan malaikat yang ada sekitarnya juga, kita tidak tahu jumlahnya. Begitulah Allah mengajar Rasulnya ya. Begitulah Allah mengajar Rasulullah SAW macam mana umat ini supaya selamat. Insya Allah dengan menguasai ayat yang 3 ini, dengan memahaminya, mentadaburinya dan mengamalkannya, kita insya Allah akan selamat ya, insya Allah. Baik, di ujung doa ini malaikat mengatakan innaka antal azizul hakim. Dalam ayat ini kita diajar macam mana berdoa. Mula-mula dari awal malaikat memuji Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Sebelum berdoa kita perlu memuji Allah, menyanjung, memuji dan menyanjung. Di penghujung doa disanjung lagi, innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah lagi maha hakim, maha bijaksana. Awalnya puji dan sanjung, ditutup dengan puji dan sanjung. Doanya belum habis lagi, ada lagi ayat nomor 9. Katanya apa? Waqihimus sayyiat, waqihimus sayyiat, pelihara mereka daripada segala kejahatan, segala bala bencana, segala musibah berhubungan dengan jasmani, rohani dan lain-lain, berhubungan dengan kehidupan duniawi dan ukhrawi juga. Subhanallah. Kalau ingin selamat dari, contohnya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua ya dari COVID-19, inilah termasuk doanya, waqihimus sayyiat, lindungi mereka daripada segala mara bahaya dan bencana ya Allah. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah, mereka yang dipelihara daripada mara bahaya dan bencana nanti di hari pembalasan kelak, itulah yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul azim. Penutup ayatnya ya, wa dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang. Inilah kejayaan yang gemilang. Kalau kita baca ayat ini mencontohi kaidah Rasulullah dan sahabat membaca Quran, sepatutnya bila kita baca wa dzalika huwal fawzul azim, kita akan minta Allahumma rzuqnal fawzal azim. Kita diajar oleh Rasulullah berdoa setiap penghujung ayat. Baginda Rasulullah pernah sholat ya dengan sahabat, setiap penghujung ayat baginda berdoa. Ini salah satu kaidah membaca. Barangkali di sini ustaz-ustaz kiai-kiai di sini sudah mengajar para jemaah ya. Yang jelasnya ayat 3 ini sangat menggembirakan sekali, merupakan sumber keselamatan ataupun sumber penjagaan bagi kita dan bagi orang yang ingin kita lindungi, terutama ahli keluarga. Tidak kalah menarik juga di sini bila merujuk ayat yang sudah disorot tadi, wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Dalam sebagian tafsir azwaj itu memang disebut sebagai pasangan hidup, suami atau istri. Tapi ada tafsir yang mengatakan azwaj itu sahabat, teman kita juga didoain oleh malaikat. Subhanallah. Jadi doa ini bisa dijadikan doa harian.
bisa dijadikan doa harian. Diambil dari mana? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. 3 ayat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sepatutnya nanti bila kita pulang ke rumah, kita buka Al-Quran, sampaikan message ini kepada ahli keluarga yang tidak hadir dan terus diamalkan. Bagus sekali kalau kita sholat, kita jadikan ayat dalam sholat. Bagus sekali kita sholat. Kalau ikut cara Rasulullah sholat, cara sahabat sholat, mereka bila berjumpa ayat seperti ini, bila membaca ayat seperti ini, mereka baca berulang kali. Ada yang baca 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali pun lebih ada. Bila membaca ayat yang menggugah ya, menggembirakan, kita baca. Dan kalau cara baginda Rasulullah bersolat, membaca sambil berdoa. Seperti yang dikatakan tadi, bila kita membaca contohnya tadi wazalika huwal fawzul azim, kita boleh sambung, kita boleh sambut dengan Allahumma rzuqnal fawzal azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Rasulullah SAW pernah sholat di malam hari 1 malam, membaca 1 ayat berulang kali. Istri-istri Rasulullah juga, para sahabat, para salihin pernah membaca ayat berulang kali dalam sholat sambil menangis, sambil berdoa. Termasuk dalam ceritanya Aisyah radhiyallahu anha, termasuk Asma binti Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain juga, termasuk juga para tabi'in, tabi'in. Sunnah Nabi yang patutnya kita hidupkan lagi ya. Kita baca Quran, kita hayati, kita pahami, lalu kita baca dan kita berdoa sewaktu membaca ayat ini. Begitulah dalam kita menyambut gema Maulid Rasulullah SAW, kita coba bersama ayat surah Ghafir, 3 ayat saja ya, ayat nomor 7, 8 dan 9. Mudah-mudahan menjadi amalan kita sebagai langkah untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat agar tergolong ke dalam orang yang didoakan oleh malaikat. Termasuk juga orang yang didoakan malaikat, orang yang duduk di rumah Allah dengan niat beribadat. Seperti kita sekarang ya, kita datang, ada yang sholat subuh di sini, ada yang sholat subuh di tempat lain, kemudian berniat untuk datang ke rumah Allah, ke Masjid At-Taqwa. Orang yang duduk di rumah Allah juga seperti selalu disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, kiai kita yang dirahmati Allah, mereka juga tergolong dalam orang yang didoakan oleh malaikat. Jadi nanti kita boleh singgap lagi ataupun melalui ustaz-ustaz lain, kiai-kiai lain, kategori orang-orang yang didoakan malaikat. Ada bukunya dijual ya. Kalau kita pergi ke Google, ada jumpa misteri doa malaikat. Nah, dalam kita membaca buku itu nanti termasuklah orang yang menerapkan ayat surah Ghafir ini. Nama surahnya surah Ghafir, tapi dalam sebagian mushaf nama surahnya surah Al-Mu'min. Saya pernah ditanya sama jemaah, tidak ada kok surah Ghafir katanya. Ternyata surah ini ada juga diberi nama surah Al-Mu'min. Ada surah Al-Mu'minun juz 18, ada surah Al-Mu'min yang diberi nama juga surah Ghafir, karena awal ini diawali dengan Ghafiriz Zambi wa Qabilit Taub. Surah ini diawali dengan firman Allah Ghafiriz Zambi, maka dikatakan surah Ghafir. Jadi kalau nanti tidak ketemu surah Ghafir, cari surah Al-Mu'min, kedudukannya sesudah surah Az-Zumar. Saya tadi ada bicara dengan Pak Yani, katanya di sini ada program hafal Quran ya, Masya Allah, unik ya. Masjid At-Taqwa ini banyak program, padat dengan program. Belum saya dengar lagi semuanya. Program muslimat, program pemudanya. Kalau kami di sana kami panggil belia. Nah, pemuda di sana kami panggil belia. Barisan belianya,
aktif dengan rumah Allah. Untuk lebih kita ini lebih mencintai rumah Allah, saya selalu ajar jemaah doa untuk kita tuh memahami cinta masjid. Selalu saya ajar, Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Nanti boleh share dengan Bapak Dr. Kiai Yani ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah jemaah ini semuanya orang yang mencintai rumahmu, Masjid At-Taqwa, hatal mamat, sampai ujung usia. Banina wa hafadah, anak cucunya juga nanti mengikuti jejak langkah supaya kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita selalu dengar ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita membacakan hadis. Pernah baginda Rasulullah sesudah sholat subuh ya, pernah satu ketika sebaik saja selesai sholat subuh, baginda bangkit bertanya kepada jemaah, asyahidun fulan, fulan bin fulan ada tadi enggak sholat? Kata sahabat, enggak ada ya Rasulullah. Baginda tanya lagi, asyahidun fulan, disebut namanya, disebut namanya. Artinya apa? Orang yang tak hadir sholat subuh khususnya ya, itu orang yang bermasalah. Kita doain saja, kita doain Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang penting kalau kita cinta masjid, kita mau mengibarah ke masjid, kita disanjung dalam Quran. Lihat ayat yang menyanjung orang yang datang ke masjid. Para pencinta masjid perlu tahu ayat ini ya. Barangkali sudah pernah juga dibicarakan di sini. Halaman 189 kalau Mushaf Madinah ya, ayat 18 surah At-Taubah. Ayat yang menyanjung orang yang mencintai masjid. Para pencinta masjid perlu tahu ayat-ayat tentang masjid dalam Al-Quran supaya dia tahu status dirinya bahwa dia itu disanjung dan dipuji Allah. Sebagai penutup saya mau bacakan ayat ini secara ringkas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Ayat yang menyanjung bapak-bapak dan ibu-ibu yang mencintai rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang rajin datang ke masjid, orang yang selalu mengimarahkan rumah Allah. Man amana billah. Merekalah yang betul-betul beriman kepada Allah. Artinya apa? Kalau hatinya jauh dari masjid, imannya bermasalah, imannya sakit. Na'udzubillah wal i'adzubillah. Wal yaumil akhir, inilah orang yang beriman kepada hari kemudian, pencinta masjid. Wa aqamas salah, menegakkan salat, menegakkan salat di masjid. Kalau ikut cara Rasulullah salat ya, Rasulullah tidak pernah tinggal salat berjamaah di masjid. Kalau musafir pun, kalau perang pun salat berjamaah tidak tinggal. Wa aqamas salah, mereka menegakkan salat. Wa ataz zakah, membayar zakat. Wa lam yakhsha illallah, mereka lah yang terhitung yang insan yang takut kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, inilah mereka yang dibimbing hidupnya oleh Allah, dipimpin hidupnya, yang muhtadin, yang mendapat hidayah. Jadi sengaja saya tambahkan ayat ini ya, supaya kecintaan kita ke masjid kita faham dengan betul, dan kita meningkatkan rasa cinta kita lagi, disokong dengan doa tadi ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Sebagai penutup saya mau kongsi satu cerita sahabat saya di Brunei, tapi orangnya orang negara jiran, dari Fatani, Thailand. Saya dalam lebih kurang 4 tahun tinggal satu rumah dengan beliau di Brunei. Orang ini dikatakan tidak pernah miss, tidak pernah tak sholat berjamaah. Asal azan berkumandang, kadang-kadang datang sebelum azan ke masjid.
Yang penting tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, sholat qabliyah, ba'diyah, membaca Quran, sholat tahajud, dan sholat duha juga. Subhanallah. Ternyata waktu dia meninggal dunia, dia diambil rohnya di masjid sesudah sholat subuh sambil menunggu waktu duha. Subhanallah, subhanallah. Jadi sangat perlu sekali kita menyimak, membaca, mempelajari ayat-ayat tentang masjid supaya kecintaan kita kepada masjid lebih meningkat. Ada lagi ayat dalam surah lain, dalam surah Baqarah ada, dalam surah Jin ada, dalam surah An-Nur, ayat-ayat tentang masjid. Jadi itulah maka Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang sholat berjamaah, pernah mengancam ya, menakut-nakutkan ingin membakar rumah orang yang tidak hadir sholat, tapi tidak dibakar ya, hanya sebagai inzar saja ataupun takhwif, untuk menakutkan saja. Jadi kalau kita dapati diri kita memang mencintai masjid, terutama masjid At-Taqwa, bagi jemaah yang ada di masjid ini ya, itu sudah satu keuntungan yang besar. Kita itu ikut menggembirakan Rasulullah SAW, kita ikut menggembirakan baginda Rasulullah SAW, kita ikut menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Di samping ayat dalam surah Ghafir tadi, kita kuatkan dengan ayat dalam surah At-Taubah ayat nomor 18 tentang cinta masjid, bahwa kita tuh disanjung oleh Allah ya, dipuji oleh Allah. Innama ya'muru masajidallah, orang yang rajin mengimarahkan rumah Allah, itulah yang dikatakan beriman. Mudah-mudahan sebanyak sedikitnya ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf, dan saya terima kasih kepada Bapak Yani dan pihak Masjid Taqwa yang berbaik sangka mengundang saya ke sini. Seperti yang dikatakan tadi, perkenalan saya dengan Bapak Kiai Dr. Yani bermula di masjid termegah di Brunei, Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin, yang bertempat di pusat kota Bandar Sebergawan. Jadi dari masjid Brunei ke masjid Cirebon. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul masjid, menjadi orang yang dicintai Allah. Kita semua tahu bahwa di antara 7 golongan yang selamat nanti di akhirat, orang yang pencinta masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut di masjid. Dalam hadis itu rajulun, tapi masuk juga imra'atun ya, bukan lelaki saja, ibu-ibu juga, bapak-bapak dan ibu-ibu semua termasuk di dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan doa tadi diamalkan ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah jemaah ini semuanya orang yang mencintai rumahmu sampai meninggal dunia, sampai ujung usia, dan anak cucu juga nanti mengikuti jejaknya. Mudah-mudahan amin rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasajmain. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wa ardina wa arda'anna. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa iza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Allahumma iza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Allahumma iza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya akramal akramin. Allahumma ahyi qayyim rahmatika nastaghis. Allahumma yahyi qayyim rahmatika nastaghis. Yahyi qayyim rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam.
wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira, Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani 'ala amril akhirah. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyina ma'alimtal hayata khairan lana wa tawaffana idza 'alimtal wafata khairan lana. Allahumma wa nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa nas'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa nas'aluka al qasda fil faqri wal ghina wa nas'aluka na'imal la yanfad wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa nas'aluka ridha ba'dal qada wa nas'aluka ladzatal nadri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi darra mudirra wa la fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ya mujibas sa'ilin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabau sabilak wa qihim azabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar waghfir lil muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat wal muta'allimina wal muta'allimat waghfir warham ahlal quburi minal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir warham ahlal quburi minal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir warham ahlal quburi minal muslimina wal muslimat warhamna idza ma sirna min ahlil qubur. Allahumma arhamna idza ma asbahna min ahlil qubur waj'al qabrana wa yawm rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana wa yawm rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana wa yawm rawdatan min riyadil jannah wa adkhilna al-firdausal a'la ma'al abrar ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin 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 amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.